Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan cara pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pembelajaran kali ini kita dampak globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif bagi perubahan sosial budaya masyarakat. Adapun dampak positif dan negatif globalisasi dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dampak positif. Dalam dampak positif, yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, toko online telah menjamur dalam kehidupan masyarakat. Hanya berbekal jaringan internet dan perangkat elektronik seperti gawai dan laptop, seseorang dapat melakukan jual beli secara daring. Ini merupakan contoh kemudahan yang diperoleh manusia pada era globalisasi. Dengan kata lain, globalisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu indikator globalisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan IPTEK sangat membantu manusia dalam menjalankan aktivitas. Contohnya adalah pengoperasian printer 3 dimensi. Printer ini telah memberikan banyak manfaat di berbagai bidang kehidupan, seperti medis, arsitektur, fashion, dan lain-lain. Manusia mengembangkan IPTEK untuk mempermudah menjalankan aktivitas sehari-hari. Berkat globalisasi, perkembangan IPTEK di suatu negara dapat segera tersebar di negara-negara lain. Yang ketiga adalah komunikasi makin cepat dan mudah. Globalisasi memberikan kemudahan komunikasi bagi masyarakat. Dahulu, masyarakat melakukan komunikasi menggunakan surat. Perlu waktu lama dan berhari-hari agar surat tersebut sampai ke tujuan. Kondisi demikian mengalami perubahan signifikan pada era globalisasi. Keberadaan surat sebagai sarana komunikasi tergeser oleh adanya internet, surat elektronik, dan telepon seluler. Media komunikasi modern tersebut lebih disukai oleh masyarakat karena lebih cepat, efisien, dan hemat waktu. Bahkan, saat ini seseorang dapat bertatap muka secara langsung melalui layanan video call. Berbagai kemudahan pada era globalisasi harus senantiasa disyukuri dan dimanfaatkan secara bijak. Yang keempat adalah perekonomian negara meningkat. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan, perdagangan bebas merupakan salah satu bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor dapat menambah pemasukan bagi negara. Dengan demikian, kegiatan globalisasi dapat meningkatkan perekonomian negara. Dengan adanya kegiatan ekspor-impor, produk-produk lokal dapat masuk ke internasional. Selanjutnya adalah dampak negatif. Selain membawa dampak positif, globalisasi memberikan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Berikut dampak negatif globalisasi bagi perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Yang pertama adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain. Sebagai contoh pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini tampil dua sisi yang berbeda.
Yang pertama adalah anak yang berseragam, yang kedua adalah anak yang sedang berjualan di jalan. Kondisi tersebut terjadi karena perekonomian keluarga dan kesempatan yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Akibatnya, terbentuk kesenjangan sosial kehidupan kelompok masyarakat kelas atas, golongan kaya, dan kelompok kelas menengah ke bawah, golongan masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua adalah westernisasi. Sebagian besar warga masyarakat biasanya menganggap budaya dari negara barat adalah budaya modern. Oleh karena itu, sebagian masyarakat meniru dan mengikuti segala sesuatu yang berasal dari negara barat. Kondisi inilah yang disebut dengan westernisasi. Apa kalian tahu apa itu westernisasi? Westernisasi adalah proses meniru budaya barat yang dianggap lebih baik dari budaya sendiri. Yang ketiga adalah konsumerisme. Konsumerisme merupakan perilaku konsumtif di kalangan masyarakat sebagai dampak berkembangnya media massa yang menawarkan produk terbaru di bidang teknologi, kosmetik, makanan, pakaian, dan properti. Budaya konsumerisme adalah gaya hidup yang mementingkan kepuasan tersendiri apabila telah mendapatkan barang yang diinginkan tanpa memperhitungkan skala prioritas kegunaan. Yang keempat adalah kriminalitas. Globalisasi dapat mendorong terjadinya kriminalitas atau kejahatan lintas negara. Apa ya yang dimaksud dengan kriminalitas? Kriminalitas merupakan segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Salah satu contoh bentuk kriminalitas yaitu cybercrime. Cybercrime adalah salah satu kejahatan yang menggunakan teknologi canggih. Faktor penyebab kriminalitas yaitu sebagai berikut, yaitu pertentangan, persaingan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan atau pendapatan, dan mentalitas yang labil. Yang kelima adalah ketimpangan kebudayaan atau cultural lags. Menurut F. Okbun, cultural lag sebagai pertumbuhan kebudayaan yang selalu tidak sama kecepatnya dalam seluruh unsur budaya lain. Contohnya adalah perkembangan internet tidak diimbangi dengan perkembangan moral masyarakat dalam menggunakan internet secara baik dan benar. Yang keenam adalah guncangan kebudayaan atau cultural shock. Cultural shock merupakan kondisi masyarakat yang merasa kebingungan terhadap kebudayaannya sendiri. Contohnya, bencana alam. Masyarakat harus perlu beradaptasi dengan kondisi sosial baru, misalnya membangun rumah, sekolah, dan beberapa fasilitas lainnya yang rusak. Selanjutnya adalah upaya menghadapi globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bidang budaya. Upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Yang ketiga, menggunakan produk-produk lokal dan memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi budaya asli dari klaim budaya negara lain. Yang kedua adalah bidang transportasi. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu. Yang kedua, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya bangsa. Yang ketiga, menggunakan sesuai kebutuhan dengan meminimalisir pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah bidang iptek. Dalam bidang iptek yang bisa kita lakukan adalah berkompetensi dalam kemajuan iptek, meningkatkan prestasi di bidang iptek,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang iptek, dan mengedepankan orientasi masa depan. Yang keempat adalah bidang ekonomi. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif serta mempunyai kemampuan dalam menghadapi globalisasi. Yang kedua, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat lokal. Yang kelima adalah bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi, upaya yang kita bisa lakukan adalah memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang ketiga adalah memilih informasi dengan tepat dan bijak, serta tidak mudah terpengaruh berita hoaks. Selanjutnya adalah sikap kritis menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan. Yang pertama adalah menanamkan dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, memperkuat jati diri bangsa. Yang ketiga, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, menumbuhkan semangat nasionalisme. Yang kelima, memegang teguh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang keenam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, meningkatkan wawasan kebangsaan. Nah, itulah materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar walaupun kita di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.